Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua materi komputer bisnis untuk Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan internet, khususnya optimalisasi pencarian di mesin Google. Masih bersama saya, Andika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya kita harusnya melakukan pencarian di Google. Dan apakah teman-teman selama ini sudah melakukan pencarian di Google dengan cara yang efektif dan efisien? Efektif dan efisien artinya teman-teman dapat mencari informasi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan secara cepat dan akurat, sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalnya saya ingin mencari materi mengenai komputer bisnis, apa yang akan terlihat di mesin pencarian Google. Kita dapat lihat ada banyak materi ya. Tapi apa yang terjadi jika sebenarnya yang saya inginkan bukan materi dari web, saya pengen materi yang PDF saja atau yang Microsoft Word saja. Tentunya di sini kita harus cari satu-satu mana yang PDF. Seperti itu. Atau sebagai contoh misalnya saya pengen cari materi yang dari lembaga pendidikan. Di sini oke lah yang atas ACID, jadi sesuai, ini masih ACID sesuai, Edu juga masih pendidikan, tapi di bawahnya ini ada .co.id. Artinya ini intel.co.id bukan dari lembaga pendidikan. Bahkan di bagian bawahnya ada blogspot. Artinya acak. Ketika kita melakukan pencarian dengan teknik yang konvensional seperti ini, yang akan kita dapatkan adalah cara acak juga. Nah, sebenarnya selain teman-teman dapat menggunakan kustomisasi yang ada di sini, menggunakan lainnya, atau menggunakan setelan, atau menggunakan alat di sini, teman-teman dapat langsung menggunakan perintah yang sebenarnya disediakan oleh Google untuk digunakan teman-teman untuk melakukan pencarian yang lebih efisien. Informasi yang ditemukan akurat dan cepat. Seperti apa contohnya, coba kita akan diskusikan di pertemuan kali ini. Pertama adalah pemanfaatan ad. Adakah teman-teman yang pernah melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci ad di sini? Jika belum, pemanfaatan ad di sini digunakan untuk merujuk ke halaman web tertentu. Sebagai contoh, misalnya saya gunakan kata kunci sepak bola ya, menggunakan misalnya Milan. Saya ingin mengetahui informasi mengenai Milan, namun dari sumber website Twitter saja. Maka gunakan Milan sebagai informasi @Twitter. Kita coba. Semuanya yang muncul adalah informasi Milan yang berasal dari sumber webnya Twitter. Jadi hasil yang kita dapatkan tidak acak. Artinya pertama, akurat karena semuanya beritanya kaitannya dengan Milan, semuanya ada kata kunci Milan di situ. Yang kedua adalah cepat, karena sesuai, kita nggak harus menyeleksi ini Twitter, ini Facebook, ini Instagram, tapi semuanya Twitter sesuai keinginan kita, artinya dia cepat dan akurat. Oke, yang kedua ada penggunaan kata kunci, misalnya kita ingin melakukan pencarian harga. Bisa menggunakan dolar atau bisa menggunakan rupiah. Kita ambil contoh saja, misal teman-teman ingin melakukan pencarian, misalnya pengen cari harga tas ya. Kita tas, saya ingin masukkan tas dengan harga 600.000 misalnya. Kita coba cek.
menggunakan kata kunci rupiah di sini karena mata uang kita rupiah. Kalau dolar, teman-teman silahkan ganti menggunakan dolar. Kita cek 600.000, maka informasi yang didapatkan adalah tas, dan di dalamnya ada informasi tas dengan harga 600.000. Entah dari web Shopee, Tokopedia, Brandly, dan lain sebagainya. Jadi indikator yang kita gunakan di sini bukan lagi website seperti penggunaan ad tadi, tapi yang kita gunakan adalah informasi itu sendiri. Kita filter informasi itu sendiri menggunakan rupiah. Kita misalnya coba ganti, misalnya di sini kita ganti 600, tapi menggunakan dolar, apa yang akan terjadi? Maka dia akan muncul. Kamu munculnya nggak signifikan karena ini kata kuncinya tas ya. Tas kan bahasa Indonesia di sini, sedangkan di sini menggunakan dolar. Misalnya kita coba gantikan misalnya gelas, kacamata. Kita enter, akan muncul kacamata dengan harga 600 dolar. Coba kita lihat. Baik sumbernya dari video, dari YouTube, ataupun dari website dengan beragam alamat. Jadi teman-teman dapat gunakan seperti itu, dapat gunakan misalnya pengen cari harga, misalnya pengen bandingin nih, saya pengen beli tas, tapi saya nggak peduli nanti dari Tokopedia atau dari Shopee atau Lazada atau lain sebagainya, teman-teman dapat gunakan Google saja, tapi silahkan masukkan harga yang teman-teman inginkan. Begitu juga ketika teman-teman ingin melakukan pencarian dengan rentang harga, maka cukup tambahkan strip di sebelahnya. Misalnya saya ingin cari glasses yang harganya antara 600 sampai misalnya 1000. Di sini 1000 dolar. Ketika saya enter, maka dia akan muncul tas yang harganya antara loh ya, bukan 600 dan 1000, tapi antara 600 sampai 1000. Di sini ada 600, ada yang 1000, ada ini nggak tahu, oh 139 result, tapi harganya adalah 750 sampai 1000, artinya dia masih di rentang 600 sampai 1000, di sini ada 600.000 dan seterusnya. Jadi teman-teman dapat melakukan pencarian menjadi lebih cepat dibanding teman-teman harus mencari, misalnya pengen mencari glasses antara harga 600 sampai 1000, teman-teman harus mencari Tokopedia terlebih dahulu, Shopee terlebih dahulu, mungkin agak lama, tapi teman-teman dapat menggunakan rentang harga seperti ini, menggunakan Google, menggunakan mata uang apapun, bisa dolar, bisa rupiah. Oke, kita kembali ke awal. Setelah kita menggunakan tadi harga, kita juga bisa menggunakan hashtag. Karena sekarang kan sedang viral, teman-teman menggunakan hashtag untuk memviralkan informasi yang ingin teman-teman sebar. Ketika kita klik hashtag tersebut, maka kita akan diarahkan ke informasi-informasi yang memiliki hashtag serupa. Misal saya ingin cari informasi, apa ya, wah ini ada macam-macam nih, ada Bu Jogja dan lain sebagainya. Misalnya saya pengen cari ini yang tolak Omnibus Law saja yang sedang viral, maka dia akan muncul seluruh berita yang hashtagnya tolak Omnibus Law. Apapun sumbernya, ada yang sumber video juga, ada yang sumber media sosial, ada yang sumber dari berita koran digital, ada yang blog juga, dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa menggunakan hashtag untuk melakukan pencarian. Oke, kita lanjut ke cara berikutnya adalah misalnya kita ingin melakukan pencarian tapi kita tidak ingin ada ada barang tertentu sebagai contoh. Atau contohnya gini, kita langsung menggunakan contoh saja, misalnya kita pengen mencari daftar mobil. Tapi saya tidak ingin daftar mobil di situ ada Honda. Artinya saya di sini menggunakan kata kunci minus. Coba kita saksikan apakah muncul. Artinya perintah ini saya ingin menampilkan seluruh daftar nama mobil,
tapi yang nggak ada Honda-nya. Coba kita cari. Oke, ini aman, ini tidak ada Honda-nya. Nggak ada kata-kata Honda-nya, artinya dia nggak ada muncul Honda. Mungkin teman-teman nanti bisa gunakan kata kunci lain ya. Ini karena saya hanya contoh saja, jadi munculnya seperti ini. Sekilas kita lihat tidak ada kata Honda, ada Agia, ada Ayla di sini, ada daftar mobil, tapi tidak ada kata kunci Honda muncul. Ada Suzuki, Daihatsu, Mazda, dan lain sebagainya, tapi tidak ada kata kunci Honda yang muncul sama sekali, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan exclude terhadap informasi yang ingin teman-teman cari. Seperti itu. Silahkan untuk dicoba menggunakan kata kunci lain. Oke, selanjutnya kita, semisal teman-teman ingin melakukan pencarian informasi tapi lebih dari satu kata. Apakah teman-teman biasanya melakukan pencarian dengan cara seperti ini? Misalnya teman-teman ingin melakukan pencarian komputer bisnis. Seperti ini. Misalnya komputer bisnis saja, kita enter. Yang muncul oke lah komputer bisnis, namun ada ini, silahkan soroti yang sebelah sini teman-teman. Yang paling atas, web paling atas. Komputer dan PC bisnis. Yang saya ingin cari itu komputer bisnis, bukan komputer dan PC bisnis. Namun yang muncul kok ada komputer dan PC bisnis. Atau misalnya yang bawah ini, yang paling atas juga ada aplikasi komputer bisnis. Oke, udah sesuai. Ada misalnya, oke lah yang lain sesuai ya, tapi ada komputer dan PC bisnis. Meskipun secara keseluruhan muncul komputer bisnis dengan akurasi yang cukup baik, tapi tetap ada kemungkinan dia tidak akurat pencariannya. Misalnya ini, sebagai contoh di sini ada komputer dan PC bisnis. Kenapa bisa tidak akurat? Karena cara kerja algoritma dari Google ketika kita menuliskan kata kunci seperti ini, komputer bisnis, artinya kita melakukan dua kemungkinan pencarian. Pertama, Google melakukan kata kunci komputer dan melakukan kata kunci bisnis dengan dua proses yang berbeda. Artinya, semua kata pasti ada komputernya ketika teman-teman cari. Setelah semua pencarian ada komputernya, kalau bisa ada kata bisnisnya. Kalaupun nggak ada kata bisnisnya, nggak apa-apa, tetap ditampilkan informasi di sini yang ada komputernya. Cuman kebetulan di sini karena komputer bisnis mungkin sangat populer, jadi istilahnya sangat banyak. Misalnya kita cari komputer akuntansi, misalnya. Komputer akuntansi ada, nah ini muncul komputerisasi akuntansi. Jadi di sini adalah contoh misalnya mencari kata komputer tidak ada, tapi adanya ke belakangnya akuntansi. Artinya Google dia akan mencari secara terpisah. Komputer akan dicari sendiri, akuntansi dicari sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin melakukan pencarian yang komprehensif. Jadi kita ingin, istilahnya kita memberikan perintah ke Google, tolong carikan komputer bisnis. Jangan cari komputer dan bisnis, tapi carikan komputer bisnis. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah memberikan tanda petik. Sebagai contoh gini, di depan teman-teman berikan petik, di belakang diberikan petik lagi. Enter. Maka yang ditampilkan semuanya adalah yang persis komputer bisnis. Tidak ada komputer dan bisnis, misal seperti itu. Ini adalah contoh, ini hanya contoh kata yang pendek. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin melakukan dengan kata kunci yang panjang. Nah, ini sangat efektif, teman-teman, kalau teman-teman menggunakan. Kalau kata kuncinya misalnya lebih dari 5 kata, silahkan gunakan di awal petik dan di akhir petik. Nanti coba, silahkan dicoba, dieksekusi, maka mesin pencarian Google akan menghasilkan pencarian yang lebih akurat sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, ada masih di pencarian juga, teman-teman dapat menggunakan kata kunci OR dan AND. OR atau, AND dan. Kalau di matematika, OR artinya, berarti misalnya ada contoh gini, kita berikan contoh saja daripada bingung. Misalnya A atau B.
artinya bisa jadi A, bisa jadi B, atau bisa jadi A dan B oke. Kalau N atau dan, artinya harus dua-duanya ada. A dan B, artinya A dan B harus ada. Kalau A or B atau A atau B, bisa A saja, bisa B saja, atau bisa dua-duanya. Misalnya ada contoh, saya carikan contoh untuk contoh logika OR dan AND. Misalnya gini, teman-teman dikasih kalimat nasi goreng atau bakso. Kamu mau makan nasi goreng atau bakso? Maka hasilnya bisa jadi teman-teman cuma makan nasi goreng, bisa jadi cuma makan bakso, atau bisa jadi makan dua-duanya, nasi goreng dan bakso. Itu kalau teman-teman menggunakan kata kunci OR. Sedangkan kata kunci AND, contohnya adalah gini misalnya, kamu mau makan nasi goreng dan bakso. Beda nggak dengan OR tadi, atau tadi? Kamu mau makan nasi goreng dan bakso. Artinya yang dimakan mana? Harus dua-duanya, karena dan, kata kuncinya dan. Dan artinya tidak bisa hanya nasi gorengnya saja atau baksonya saja. Jadi ketika menggunakan kata kunci dan, dua-duanya harus ada. Nah, pemanfaatan OR dan AND coba kita implementasikan di mesin pencarian Google. Apa yang akan terjadi? Apa ya? Kita cari contoh kasus. Misalnya kita contoh kasus kendaraan ya, misalnya mobil dan motor. Kita ambil langsung merek saja misalnya. Jazz atau di sini ada Jazz atau kalau sesama mobil aja Jazz atau Brio. Kita lihat dengan apa yang kita sampaikan tadi harusnya bisa jadi Jazz, bisa jadi Brio, bisa jadi dua-duanya yang diinformasikan. Kita coba lihat di sini, ini Brio Jazz, oke, Brio Jazz ada, ini ada Jazz tapi yang satunya nggak tahu apa. Berarti kebetulan dua-duanya ada ya, karena kata kuncinya terlalu mirip, karena dua-duanya sama-sama dari Honda. Jadi kemungkinan berbarengan ada. Coba kita ganti yang lain. Misalnya yang beda jenis, mobil dan motor. Misalnya Jazz dan Beat misalnya. Nah, ini di sini baru muncul teman-teman. Kalau teman-teman saksikan. Seperti yang kita sampaikan, Jazz atau Beat berarti bisa jadi yang ditampilkan hanya Jazz saja, hanya Beat saja, atau bisa jadi dua-duanya Jazz dan Beat. Di sini kita lihat hanya Jazz, ada juga Jazz dan Beat, nih dua-duanya ada, meskipun nggak ada kaitannya dengan mobil kayaknya di sini ya, tapi yang dicari adalah kata kunci. Google tidak tahu apakah dia merek mobil atau bukan. Di sini kita lihat ada Jazz, ada Beat. Di sini ada Beat, ada Jazz juga, dua kata kunci. Di sini Jazz, Beat. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini Jazz semua. Ketika menggunakan kata kunci atau, berarti teman-teman bisa jadi yang pertama saja, atau yang kedua saja, atau dua-duanya. Sedangkan kita coba cari N. Ketika kita menggunakan kata kunci N, artinya dua-duanya harus ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ditampilkan. Coba kita lihat. Jazz dan Beat. Di sini, meskipun ini nggak nyambung dengan kendaraan tadi ya, tapi ada jazz-nya, ada beat-nya. Di sini ada jazz-nya, ada beat-nya. Jazz beat lebih ke musik ya di sini. Di sini ada jazz, ada beat, ada jazz, ada beat, ada jazz, ada beat. Yang ditampilkan pasti dua-duanya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan pencarian beberapa kata kunci dan beberapa kata kunci tersebut harus ada semua, maka gunakan kata kunci N. Seperti itu. Masih ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas di mesin pencarian Google. Masih tinggal 2. Kita misalnya menggunakan kata kunci site. Untuk apa? Kita ingin melakukan pencarian tapi spesifik untuk website tertentu.
hampir mirip dengan add tadi ya, tapi coba kita lihat bedanya. Kita contoh di sini misalnya masih sama dengan contoh sebelumnya tadi, saya ingin melakukan pencarian komputer bisnis. Kita enter coba. Silahkan diperhatikan. Di sini yang dimunculkan ada yang ACID, ada yang enggak ACID, code.id, ada macam-macam ya. Nah, contoh pertama misalnya saya ingin buat pencarian ini menjadi lebih spesifik. Saya ingin mencari komputer bisnis tapi dalam bentuk PDF. Maka teman-teman tinggal tuliskan file type -2 PDF. Enter. Maka dia akan muncul semuanya PDF. Teman-teman dapat saksikan di sebelah kanan ada keterangan PDF, artinya ketika teman-teman klik, maka dia akan mendownload atau membuka halaman PDF tersebut. Nih, dapat teman-teman saksikan PDF semua. Seperti itu. Selanjutnya, selain kita pengen filenya, spesifik ke filenya, kita dapat spesifik ke webnya. Sebagai contoh, saya pengen komputer bisnis, saya nggak peduli PDF atau Word atau apapun, tapi dia dari lembaga pendidikan. Artinya lembaga pendidikan di Indonesia pasti webnya belakangnya selalu diakhiri dengan .ac.id. Kalau teman-teman cari referensi dari web luar pendidikan biasanya .edu. Misalnya kita cari yang Indonesia saja, misalnya site-nya di sini kita cari ACID. Kita coba cari. Maka yang muncul adalah ACID, 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 ACID. Di sini ACID, ACID sampai bawah dia akan memunculkan yang ACID semuanya webnya. Seperti itu. Atau teman-teman bisa juga tuliskan misalnya depan nama webnya apa, misalnya, nah ini mungkin sering dilakukan teman-teman juga, misalnya saya pengen jadwal ujian, jadwal UTS, tapi beritanya kalau teman-teman cari web jadwal UTS nanti muncul dari kampus macam-macam, teman-teman, ada FTI, FTI lumayan di atas juga nih, ada UGM, ada Gunadarma, ada USD, UNER, dan lain sebagainya. Saya pengen yang UI misalnya, ui.ac.id. Nah, nanti akan muncul jadwal yang hanya di UI saja. Nih ada FIT, ada communication. Misalnya saya nggak tahu FBE ada nggak. Misalnya kita lebih spesifik ya, fbe.ui.ac.id. Kita lakukan ujian. Nggak ada. Ternyata webnya FBE tidak share apa atau nama ininya ya, webnya yang salah ya, FBE bukan FBE ya, Vicon ya kalau nggak salah ya. Kita coba cari Vicon, apakah Vicon? Oh iya, Vicon ternyata. Nah ini muncul nih diploma, ada jadwal ujian UTS kan, tinggal lalu UAS diganti saja menjadi UAS. Seperti ini, maka akan muncul jadwal UAS yang ada di Fakultas Ekonomi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.